Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini bisa bersilaturahmi dalam media Zoom, media online sebagai salah satu barangkali kebiasaan baru ya, barangkali adaptasi kebiasaan baru dalam suasana pandemi ini. Mudah-mudahan malah kita mendapatkan berkah, bisa mengadakan silaturahmi, bisa mengadakan sharing, bisa mengadakan diskusi, seminar dengan sarana bantuan Zoom ini, sarana online ini. Mudah-mudahan memudahkan kita untuk banyak sharing. Pada kesempatan ini saya diberi kesempatan oleh Pak Wahyu untuk diskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Walaupun saya sadari ini satu yang berat buat saya pribadi, karena walaupun usia saya mungkin sudah 3/4 dari jatah kehidupan gitu ya, lebih dari 3/4. Kalau usia 60 tahun mungkin lebih dari 3/4. Sebagai orang tua saya sendiri masih banyak belajar. Background pendidikan saya juga tidak langsung berhubungan dengan pendidikan, tetapi dulu waktu masih muda berani sekedar berani dulu mendirikan sekolah alam, karena di brainwashing oleh Bang Lindo sebagai penggagas sekolah alam untuk berani membuat sekolah yang tempat untuk anak-anak belajar, tempat anak-anak untuk bisa mengembangkan diri, kreatif dan segala macam. Tapi setelah kesini-sini malah semakin tidak percaya diri sebenarnya untuk ngomong tentang pendidikan. Semakin banyak yang tidak saya tahu tentang pendidikan, termasuk juga dalam konteks pendidik orang tua. Semakin banyak saya tidak tahu, semakin banyak anak semakin besar, semakin banyak tidak tahu tentang pendidikan, dan makin saya harus banyak belajar. Oleh karena itu, ini saya sharing saja, mungkin banyak yang salah dari yang saya sampaikan. Nanti silahkan boleh dikritisi, boleh dibantah, boleh tidak setuju. Judul materi ini saya beri judul, sebenarnya awal judulnya menjadi pendidik pertama dan utama, tapi oleh Pak Wahyu dibuat tagline yang lebih heboh ya, orang tua arsitek peradaban. Ini pilihan Pak Wahyu ini. Kalau awalnya judul yang saya buat menjadi pendidik pertama dan utama buat anak. Sekalian, ini ada satu ayat dalam Al-Quran yang barangkali menjadi inspirasi buat para orang tua. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9, Bismillahi minasyaitonirrajim, wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha falyaqulu qawlan sadida. Allah berfirman, dan hendaklah orang-orang tua takut kepada Allah bila sekiranya mereka meninggalkan anak-anaknya yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Menurut para mufassirin, menurut para ulama, yang disebut dengan khawatir terhadap kesejahteraan mereka ini adalah ketika orang tua takut terhadap kondisi anak-anak setelah mereka tinggalkan dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan fakir miskin, dalam keadaan kehidupannya susah gitu. Nah, tapi yang menarik di sini, ayat ini kemudian meminta kepada orang tua agar bertakwa. Bertakwa itu maksudnya adalah mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, berhati-hati dalam imannya dan melaksanakan perintah Allah. Jadi agar anak-anaknya nanti ke depan tidak sengsara, tidak khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Yang dilakukan bukan cukup sekedar, ya, tidak cukup sekedar memberikan peninggalan berupa harta materi, tetapi justru yang dilakukan orang tuanya adalah bertakwa kepada Allah dan juga memberikan atau mengucapkan perkataan-perkataan yang benar. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua dari sisi perilaku, dari sisi perkataan harus melakukan perkataan yang benar. Ini adalah inspirasi dari pendidikan anak, dan biasanya kalau diskusi tentang pendidikan anak, ayat ini selalu dipakai. Kemudian dalam konteks sekolah alam juga ini dibuat sejak sekolah alam berdiri. Jadi saya ingat betul karena saya yang menulis ini, dan belum berubah sampai sekarang. Setahu saya belum berubah. Jadi kalau orang tua murid sekolah alam itu masuk sekolah alam pasti membuat perjanjian ini. Kalau belum membuat, masalah ini. Jadi harus membuat dulu. Kalau belum pernah membuat ini, nanti nanya ke kepala sekolah. Kalau saya nggak bikin perjanjian ya, karena perjanjian ini adalah merupakan awal ketika siswa masuk ya. Setelah sit in, wawancara, kemudian kalau bisa masuk maka
membuat perjanjian ini, dan salah satu poin pertamanya adalah disebutkan di situ, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian bersama dengan ketentuan satu, pendidikan siswa merupakan tanggung jawab orang tua. Jadi sekolah alam dari awal berdiri mendefinisikan bahwa pendidikan adalah merupakan tanggung jawab orang tua. Karena nanti yang dimintai pertanggungjawaban di akhirat adalah orang tua. Guru mungkin diminta pertanggungjawaban, tapi yang pertama kali diminta pertanggungjawaban adalah orang tua. Kamu sudah mendidik anak kamu dengan benar atau tidak? Memberikan guru yang baik atau tidak kepada anak-anaknya dan seterusnya. Dan yang kedua, tentunya juga tanggung jawab ini kepada pihak sekolah. Dengan kali pihak kedua setuju menyerahkan pendidikan anaknya di Sekolah Alam Bandung kepada pihak pertama. Di Sekolah Alam Bandung kepada pihak pertama, artinya bahwa di sini peran guru adalah sebagai mitra orang tua. Dan saya memang dulu membuat sekolah alam ini memang karena pengennya bikin sekolah buat anak sendiri aja sebenarnya. Anak ini biasa sekolah, ternyata kemudian banyak orang yang mau dan akhirnya bergabunglah menjadi sebuah institusi yang sampai sekarang. Awalnya sih niatnya buat anak sendiri saja. Kemudian kita melihat fakta di lapangan, atau kita semua pasti menghendaki anak kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang patuh, anak yang bahagia, pintar, cerdas, dan harapan lain yang semuanya positif. Dan semua orang berkeinginan untuk mendidik anaknya menjadi anak yang berhasil, membentuk anak yang berkepribadian, beriman pada Allah, menjadi anak yang berakhlak mulia, berbakti pada orang tua, dan segala macam, bertanggung jawab, rajin, cermat, menolong, dan seterusnya. Semuanya harapan-harapan itu adalah diinginkan oleh orang tua pasti ya. Semua orang tua pasti menghendaki seperti ini. Kalaupun ada yang tidak, itu mungkin kecil. 1-2 itu sebagai sebuah sesuatu yang nggak normal. Tapi secara umum orang tua menghendaki anaknya menjadi anak yang baik, soleh, sukses hidupnya, dan seterusnya. Tapi sebelum melangkah lebih lanjut, saya ingin membuat sebuah pertanyaan kepada kita semua, kepada orang tua, Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan dan 3 pilihan. Coba dipilih salah satu dari jawaban yang menurut Bapak Ibu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu dalam prinsip dalam pendidikan anak. Pertanyaannya adalah, sebagai orang tua, saya akan memastikan pilihan A. Saya akan memastikan mendidik anak saya agar menjalankan perintah Allah dan mengikuti Rasulullah dalam kehidupannya. Jadi yang A, yang B, saya akan memastikan anak saya terpenuhi kebutuhan hidupnya dan sukses dalam meraih cita-citanya. Kemudian pilihan C, saya memastikan diri saya sendiri agar mendidik anak sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Silakan jawab Bu, direnungkan. Pilihan A mangga, pilihan B mangga, pilihan C mangga. Silakan boleh ditulis di chat ya. Chat pilihannya masing-masing. A, B, C-nya silakan dipilih. Bisa dilihat Pak Wahyu, yang milih A berapa orang? Berapa orang yang milih C? Bisa dilihat ya. Harus keluar dulu ya. Keluar dulu, nggak ada di share ini. Oh dari sini ya. Oh ini nih. Nah, ini. Oh ada milih C kebanyakan. Ada milih A, B, C benar semua. Pak Zul. Waduh ini guru sekolah nih. Sekarang dia dosen semua nih, cerdas juga Pak Zul. Semua dipilih sama Pak Zul ya. Masya Allah. Nah, yang B nggak ada ya, woy. Jadi nggak ada yang ingin B. Pak. Ada yang C, ada yang A, ada yang ABC. Jadi yang B nggak ada yang milih. Masya Allah. Baik, semuanya benar Bu ya. Juga boleh, nggak apa-apa. Kita pengen anak kita menjalankan perintah Allah Rasulnya pasti suatu keinginan yang tidak salah gitu. Ingin anaknya sukses juga nggak salah, itu juga nggak salah. Tapi mari kita analisis satu-satu pertanyaannya ya. Jadi ini sekarang menganalisis jawaban. Kalau kita ingin menjawab A, kalau misalnya kita sebagai orang tua mendidik anak dan kemudian ternyata anak kita gagal tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, apakah kita menjadi orang tua yang gagal? Ini berarti pertanyaannya sama dengan Nabi Nuh. Apakah Nabi Nuh sebagai orang tua yang gagal? Ada yang berani nggak ngomong Nabi Nuh sebagai nabi yang gagal? Tentu tidak. Jadi kalau konsepnya kita ingin anak kita sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka nanti kemudian ujung-ujungnya kita akan menuntut anak. Kamu kenapa nggak sholat subuh? Kenapa kamu tidak baca Quran? Kenapa kamu tidak taat sama Allah? Itu bentuknya tuntutan kepada anak. Walaupun sebagai saja, tapi kalau itu sebagai prinsip, maka ini perlu ada garis bawahnya. Kemudian yang B, jika kita memilih anak kita sukses
dalam kehidupan, tercukupi kebutuhan hidupnya, maka kita akan bertanya apakah Nabi Ibrahim sebagai orang tua yang gagal, karena Nabi Ibrahim itu meninggalkan Ismail kecil terus dia tidak meninggalkan apa-apa, bahkan air minum pun tidak tinggalkan, bahkan makanan pun tidak ditinggalkan, tidak meninggalkan apa-apa. Jadi Nabi Ibrahim pun tidak mungkin gitu Ibrahim sebagai Nabi yang gagal. Dan ketika kita ingin memastikan anak kita sukses, maka mungkin bentuknya pun akan menurut anak. Kenapa kamu gagal? Kenapa kamu nggak bisa? Kamu tidak lulus SBMPTN misalnya dan seterusnya. Jadi bentuknya tuntutan kepada anak. Tetapi kalau pilihannya C, kita akan berorientasi pada proses yang dilakukan menjadi ukuran kita. Jadi refleksinya pada apa yang dilakukan oleh orang tua. Jadi apakah kita sebagai orang tua lakukan diri kita, memastikan diri kita untuk mendidik anak sebagaimana diperintahkan atau dituntun oleh Allah, Al-Quran, hadis, dan juga contoh-contoh dari Rasulullah. Maka refleksinya pada apa yang dilakukan. Jadi kalau misalnya ada orang tua sudah melakukan proses sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan juga melakukan proses-proses yang baik dalam mendidik anak, namun dalam hasil akhirnya misalnya anak menjadi anak yang soleh, anaknya gagal dalam kehidupan dunia, itu bukan berarti orang tua menjadi orang tua yang gagal. Tetap di mata Allah menjadi orang tua yang sukses, menjadi orang tua yang berhasil ketika dia sudah melakukan proses-proses yang seharusnya dilakukan sebagai orang tua meskipun anaknya tidak soleh dalam kehidupannya. Nah tentunya kita berharap apa yang kita lakukan baik, maka hasilnya juga baik. Tetapi itu juga sejarah sudah memberikan contoh. Kita lakukan baik kemudian menjadikan atau menjadi kepastian bahwa anak kita menjadi baik atau anak kita menjadi sukses dalam kehidupannya, sebagaimana contoh Nabi Nuh, Nabi juga ditinggalkan dalam keadaan yang ini. Dan nanti mungkin barangkali bisa juga direfleksi. Mungkin bagi orang tua barangkali yang memiliki anak yang misalnya berkebutuhan khusus, apakah dia menjadi orang tua yang gagal? Tidak, belum tentu. Karena ketika proses dilakukan itu menjadi baik, walaupun anaknya barangkali tidak bisa sebagaimana yang lain, tetap bisa menjadi orang tua yang baik. Ini barangkali ya analisis jawaban. Yang paling tepat adalah C ya, walaupun A dan B itu boleh kita berharap anak kita soleh, tapi yang paling tepat adalah. Dan ini sebagai sebuah renungan juga buat kita. Ketika kita ingin anak kita baik, maka ternyata Al-Quran ini meminta kepada orang tua agar melakukan pembinaan pada dirinya sendiri terlebih dahulu. Ya Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Di sini digarisbawahi, pelihara dirimu terlebih dahulu, menunjukkan bahwa orang tua harus mendidik dirinya terlebih dahulu sebelum dia melakukan pendidikan terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya. Dan ini juga bukti bahwa anak itu ketika lahir dalam keadaan fitrah. Setiap anak dilahirkan dengan fitrah. Fitrah itu menurut para ulama artinya bisa Islam, bisa artinya memiliki potensi dalam kehidupannya. Jadi kalau ada anak ternyata nakal, refleksi kepada orang tuanya, jangan-jangan orang tuanya yang nakal. Ketika anak mengucapkan perkataan-perkataan, jangan-jangan orang tuanya yang tidak mengatakan perkataan baik, sehingga kemudian dicontoh, ditiru oleh anaknya. Ketika anaknya susah beribadah misalnya, mungkin orang tuanya sudah berbuat baik, mendidik sendiri untuk berbuat baik. Kita menuntut anak kita bisa baca Quran dengan baik, apakah kita sudah baca Quran dengan baik? Jadi fitrah-fitrah kebaikan ketika anak kita lahir. Nah, kemudian dia mengalami disorientasi, salah jalan, dan kemudian lain-lain, maka refleksinya adalah orang tuanya. Mengatakan fa'abawahu Yahudian au Majunisian au Nasranian. Orang tuanya lah yang menjadikan dia memiliki prinsip-prinsip hidup, memiliki karakter, memiliki akhlak sebagaimana prinsipnya Yahudi, Majusi, Nasrani, atau akhlak Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Jadi ini adalah orang tuanya yang menjadikan mereka seperti itu. Ini hadis Bukhari Muslim pada hadis nomor 1000 sekian dan 2000 sekian. Oleh karena itu, Bang Lindo sebagai penggagas Sekolah Alam pernah mengatakan, orang tua belajar bersama keluarga dan learning system
akan menjadi tren pendidikan di masa depan. Ini adalah yang mengatakan Bang Lindo ya, sekolahnya orang tua. Ketika kita menyekolahkan anak, maka tidak cukup anak yang bersekolah, tapi orang tua harus bersekolah. Orang tua harus melakukan pembelajaran terhadap dirinya sendiri sepanjang masa dia menjadi. Kemudian belajar bersama keluarga, jadi dengan keluarga, suami, istri, anak, belajar bersama-sama. Dan learning system ini maksudnya adalah dengan sistem-sistem yang lain yang mempengaruhi anak. Di situ ada masyarakat, ada lingkungan, ada sekolah. Jadi sekali lagi, sekolah yang dibuat harus bisa mencerminkan hubungan yang baik, mitra yang baik dengan orang tua. Jadi di sekolah alam itu alhamdulillah sudah difasilitasi dengan berbagai macam sarana, misalnya dengan adanya dewan kelas. Nah ini dimanfaatkan karena sekolah alam ini berdiri bukan menjadi sekolah yang tidak mau menerima masukan orang, tapi di situ orang tua justru bisa masuk, berkecimpung, bisa memberikan masukan, bisa, karena mendidik anak bukan hak prerogatif dari guru, bukan hak prerogatif sekolah. Yang menentukan anak mau kemana bukan sekolah saja gitu. Dan hubungan ini jangan sampai menjadi hubungan yang formalistis, tetapi benar-benar hubungan-hubungan yang sebenarnya antara guru dan orang tua, sistem sekolah bisa sinergi dengan keluarga. Yang kita bisa kendalikan apa? Ya keluarga kita bisa kendalikan, sekolah bisa kita kendalikan karena ada kita semua. Lingkungan dan masyarakat ini yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi minimal kita bisa mengendalikan dua hal ini sehingga kemudian lingkungan dan masyarakat, kalaupun memberikan kontribusi negatif, masih kuat di keluarga dan sekolah. Ada orang besar karena lingkungan ada, karena masyarakat ada. Seperti barangkali contohnya saya sendiri. Barangkali saya mungkin termasuk orang yang mendapatkan pendidikan kebanyakan dari lingkungan daripada keluarga atau sekolah. Sekolah mungkin formal, keluarga juga mungkin tidak terlalu membiarkan saya gitu untuk kemana-mana terserah. Alhamdulillah Allah mentakdirkan saya bertemu dengan orang-orang baik di lingkungan, teman-teman yang baik sehingga kemudian saya terbawa ke hal yang baik, yang positif. Tapi tidak semua seperti itu. Baik, sekolah nggak baik, kemudian ketemu sama, naudzubillah, ketemu lingkungan yang nggak baik, bisa jadi anak kita atau diri kita menjadi yang nggak baik. Oleh karena itu kita masih juga memilih, mendesain lingkungan. Ini kata orang ya, di sekolah lain bukan sekolah alam. Ini kata teman saya nih, ada 3 jenis orang tua kalau dia film ini ya. Bisa lebih, bisa kurang ya, tapi ini kata teman saya juga, ini bukan kata saya. Ada 3 jenis orang tua katanya. Yang nyasar adalah orang tua yang tidak tahu cara mendidik anak, apalagi mempersiapkan karir anak ke depan. Orang tua bayar ya di sekolah ini ya. Yang orang tua yang fokusnya hanya nilai sekolah, ranking sekolah, orientasi hanya sekolah unggul, medali kejuaraan, lomba-lomba dan seterusnya. Yang penting dia sudah bayar. Nah, mudah-mudahan satu dari kita, kalaupun ada, mudah-mudahan kita merefleksi diri, jangan sampai menjadi orang tua yang nyasar karena nggak tahu cara mendidik anak. Orang tua yang sekedar bayar, udah gitu, menuntut sekolah untuk memenuhi kebutuhan anak. Tapi yang paling penting adalah kita menjadi orang tua yang sadar, orang tua yang memahami cara mendidik anak dan mampu membimbing putra-putrinya perintis karir sejak dini, menjadikan putra-putrinya orang kaya, ya, kaya wawasan maksudnya, kaya kegiatan, kaya gagasan, kaya pengalaman, kaya persahabatan, dan kaya pilihan hidup. Jadi merupakan kemudian baik, lanjut ya. Kata Pak Wahyu 5 menit lagi nih. Nanti diskusinya masih banyak ya. Ini mungkin jadi refleksi lagi, pertanyaan. Silakan di chat lagi, pilihannya yang mana? Saya ingin anak saya menjadi anak yang cerdas, kaya dan sukses karirnya. Saya ingin anak saya menjadi anak yang beruntung. Beruntung itu mungkin nggak cerdas gitu, tapi beruntung gitu. Coba pilih mana? Bisa A, anak saya anak yang cerdas, kaya dan sukses karirnya, atau saya ingin anak saya menjadi anak yang beruntung. Itu ya, dipilih ya. Baik. Baik, kita analisis pilihan ini. Bagaimana, apa yang disebut dengan cerdas ya? Cerdas itu tentunya ya pinter ya. Ya mungkin di sekolahnya ranking 1 sampai 10 gitu ya maksimal. Kaya yang memiliki fasilitas kehidupan dunia yang banyak. Sukses karirnya ya di karirnya dihasil. Kalau anak beruntung ya belum tentu dia cerdas. Belum tentu dia kaya, tapi dia selalu, apa yang disebut dengan beruntung itu gini. Saya pernah mengalami peristiwa ini soalnya. Beruntung itu gini, kalau kita melakukan sesuatu kemudian kita sudah merasa kayaknya nggak bisa nih karena saya lakukan itu kayaknya sangat minimalis, tapi ternyata tiba-tiba yang saya khawatirkan nggak dapat tiba-tiba dapat gitu. Contohnya misalnya anak kita ujian, anak saya kemarin misalnya
Abi, saya kemarin ngerjain ujian masuk perguruan tinggi itu matematika cuma saya kerjain 2 doang gitu, 15 soal. Hah? Cuma 2 aja yang kamu kerjakan gitu ya. Dan kita sudah, ya Allah, udahlah terserah Allah aja lah mana yang terbaik. Tiba-tiba, walaupun dia hanya ngerjakan soal matematika 2, ternyata dia lulus gitu ya. Nah itu berarti beruntung kan? Atau mungkin dia nggak ngerjain matematikanya, dia lulus gitu. Itu beruntung. Jadi beruntung itu ketika kita sudah melakukan banyak cara dan kemudian kita sudah merasa ini nggak bisa nih, ternyata dapat. Atau beruntung yang lain ya banyak ya barangkali definisinya. Dua hal ini mungkin juga jawaban yang benar ya. Kita ingin anak kita menjadi orang yang cerdas, kaya, dan sukses karirnya. Cuma yang jadi pertanyaan bagaimana cara kita agar sukses karir. Ya kita perlu kerja keras, belajar, punya target, impian, memiliki motivasi kuat, berintegritas, memiliki karir yang memiliki seterusnya. Jadi usaha-usaha tertentu. Tapi kalau beruntung gimana? Kalau kita ingin jadi orang beruntung ternyata 1-6 itu juga dilakukan, tapi dengan ibadah yang baik, istighfar, sedekah, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Karena Allah sudah mengatakan rezeki itu macam-macam. Ada rezeki disebabkan karena bukan rezeki karena istighfar, rezeki karena sedekah, ya, dan seterusnya. Jadi rezeki itu, keuntungan itu ternyata hal-hal yang sifatnya religius ya. Beruntung itu nilai-nilainya adalah ketika kita bisa beruntung, nilai religius. Jadi mungkin kalau ada pedagang pengen beruntung, kadang-kadang kan cara-cara yang supranatural lah gitu ya. Selain dia memang jualan harganya murah dan seterusnya, tapi kadang-kadang dia melakukan usaha-usaha ekstra, yaitu dengan cara-cara misalnya hal-hal yang tertentu ya. Bisa kalau dia tidak beriman dia akan cari-cari cara dengan cara yang negatif ya, tapi kalau dia beriman dia akan ibadah yang baik, sehingga kemudian ketika dia jualan hari ini maka ada pembeli yang datang. Nah demikian juga agar anak kita beruntung adalah ada cara-cara lain yang kita lakukan, yaitu dengan memberikan hal-hal yang sifatnya spiritualitas, sifatnya ruhiyah, itu dengan ibadah yang baik, istighfar, beristighfar banyak, itu ternyata juga bisa memberikan kemudahan dalam masalah kita. Dengan bertakwa, Allah akan memberikan rizki, ada seperti itu dalam surat At-Taghabun itu. Yarfa'illahu ladina amanu, suratnya itu jadi lupa nih. Jadi Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka ketika kita bertakwa, kita beriman kepada Allah. Nah, biasanya orang itu akan fokus pada aspek-aspek ini. Anak kita cerdas, belajar, segala macam diberikan sarananya. Tetapi apakah kita sebagai orang tua sudah memberikan sarana-sarana yang baik juga untuk menjadi anak yang ibadah baik, banyak beristighfar, banyak bersedekah, banyak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, agar menjadi anak yang beruntung? Ini juga barangkali perlu kita lakukan. Jangan hanya fokus pada aspek-aspek yang sifatnya duniawi, tapi aspek spiritual tidak menjadi perhatian kita. Nah ini referensi barangkali ya, referensi dalam pendidikan anak, pendidikan yang dialami oleh Rasulullah dalam kehidupannya. Jadi kalau masa Rasulullah itu usia 1-12 tahun, yaitu masa anak-anak, di mana pada masa anak-anak itu Rasulullah itu di suatu suku pedalaman yang kemudian menyusuinya, kemudian diajari bahasa-bahasa paling asli dari penduduk Arab. Juga mengembala domba sampai usia 12 tahun. Kemudian usia 12 tahun Rasulullah kalau kita lihat mengikut dari sirah Nabawiyah itu sudah mulai mengikuti magang bisnis. Jadi di usia SMP itu dilakukan magang bisnis bersama pamannya. Kemudian pada usia 37 tahun itu sudah menjadi seorang manajer ya, seorang investor yang bekerjasama dengan Siti Khadijah ya, mendapatkan investasi dari Siti Khadijah dan menjadi manajer. Itu tentunya menjadi manajer nggak tiba-tiba, dia pada proses 12 tahun magang, kemudian dia ikut usaha yang lain, dan akhirnya orang percaya. Pada usia 5 tahun orang percaya ini Nabi Muhammad itu sudah layak untuk mendapatkan investasi bisnis. Nah kemudian pada usia 40 tahun Rasulullah sudah menjadi orang yang bebas finansial, jadi sudah melakukan kontemplasi terhadap peran dirinya dalam kehidupan, sehingga kemudian pada usia 40-63 tahun sudah tidak lagi memikirkan masalah-masalah keduniaan, tetapi fokus mengemban misi kenabian, membangun peradaban. Jadi ini track dalam kehidupan yang luar biasa bagus ya.
Apakah ada orang seperti ini sekarang? Mungkin ada. Pada usia 40 tahun dia sudah bebas finansial dan sekarang tinggal memikirkan bagaimana membangun masyarakat, membangun negara, itu ada. Mungkin bisa dicari ya di dunia, di Indonesia ada insya Allah. Dan saya udah berapa orang ketemu dengan orang seperti ini pada usia 40 tahun itu udah nggak lagi mikirin kerja karena dia udah punya perusahaan di mana-mana dan dia tinggal mikirin berkontribusi ke masyarakat. Nah itu menurut versi yang lain ya, ini dibuat oleh Smart Community Development. Perkembangan manusia itu seperti ini ya, usia 3-5 tahun itu usia pertumbuhan dan orientasi pada kekuatan, kemudian usia 6-8 tahun mulai mengetahui tentang pertumbuhan seksualitas ya, mengetahui dari laki-laki perempuan. Usia 19-13 tahun itu masa sosialisasi, 14-24 tahun itu eksplorasi, 25-44 tahun itu establish ya, sudah matang, sudah kuat, sudah tetap, sudah memiliki kematangan dalam aspek-aspek finansial. Kemudian 45-65 tahun itu maintenance. Itu yang dibuat oleh orang barat ya, seperti ini. Jadi mirip ya, usia 40 tahun itu sudah mulai era establish sebenarnya. Terakhir ini barangkali karena sudah 5 menit terakhir, apa peran orang tua? Walaupun banyak sebenarnya mau saya diskusikan, tapi mungkin barangkali ini sebagai inspirasi kita. Dalam Al-Quran itu disebut paling minimal ada 4 peran dari orang tua. Pertama sebagai pelindung ya, memelihara keluarga, melindungi anak-anak kita, keluarga kita dari azab api neraka, sehingga maksudnya adalah melindungi anak kita agar berbuat sesuai dengan perintah Rasulnya, sehingga kemudian nanti terhindar dari ancaman api neraka. Kemudian yang kedua adalah menjadi pendidik ya. Menjadi pendidik dalam surat At-Toha 132, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Jadi memerintahkan anak keluarga kita agar sholat dan sabar dalam menghadapi kehidupan ini. Kemudian dalam hadis Bukhari menjadi penanggung jawab ya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia jawaban atas pemimpinnya. Jadi di sini disebutkan pemimpin keluarga, ya tentunya ayah di situ akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang dilakukan. Kemudian yang keempat menjadi teladan, role model bagi anak-anaknya. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maksudnya adalah menjadi contoh orang ketika mengerjakan kebaikan, dia jadi contoh terlebih dahulu. Ya. Dulu saya termasuk waktu kecil tuh paling protes sama orang tua saya. Orang tua saya misalnya melarang saya, orang tuanya merokok, ya saya protes, saya malah berbantah-bantahan sama orang tua kan. Wah, bapak ngelarang rokok tapi bapak ngerokok sendiri gitu. Ya, alhamdulillah sekarang udah nggak ngerokok lagi sih. Contoh seperti itu. Ketika kita menyuruh kebaikan, tentunya kalau kita tidak melakukan kebaikan tersebut, maka anak kita akan melecehkan atau akan protes pada kita. Kemudian ucapan yang benar. Jadi orang tua harus memberikan ucapan yang benar. Ucapan yang benar itu apa? Tempatnya benar, waktunya benar, caranya benar. Jadi kadang-kadang ucapan benar tepat waktunya gitu. Jadi asal meluapkan keinginan kita berbicara sehingga kemudian waktu nggak benar karena di situ misalnya ada orang anak kita menyaksikan langsung atau apa gitu, atau di tempat umum sehingga anak kita malah merasa tersinggung gitu ya. Dan caranya juga harus benar, tempatnya juga benar. Ingin kasih contoh misalnya kata-kata orang tua barangkali yang perlu jadi refleksi terutama buat ibu-ibu, karena ibu-ibu ini kadang-kadang ucapan itu bisa menjadi doa buat anaknya ya. Misalnya gini, anaknya misalnya manjat pohon, hei nak turun nanti jatuh gitu misalnya, nanti jatuh. Ketika anaknya turun dia jatuh gitu, karena doa, nak turun, nak jangan naik pohon nanti jatuh gitu. Mungkin kalimat ini bisa dirubah menjadi kalimat yang positif, nak dari pohon biar selamat, nak jangan main sepeda nanti jatuh beneran. Atau kadang-kadang kita sering melihat, kamu kok nakal amat sih gitu. Dari doa nakal anak kita. Ketika anak kita misalnya melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, kemudian kita melakukan ucapan-ucapan yang negatif. Nah kamu kok bodoh amat sih, ngerjain gini aja nggak bisa. Jadi bodoh anak kita. Kamu kok nakal amat, seringan begitu ya Kang ya. Maka mungkin perlu di kalimat yang positif. Nah anakku yang soleh, apa yang salah dari apa yang nggak kamu bisa lakukan. Ketika dia melakukan kesalahan, nak yang soleh penghafal Quran, kamu tidak baik melakukan hal seperti ini. Jadi kalimatnya positif walaupun anak kita sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma atau kebaikan-kebaikan, maka ucapkan kalimat yang positif.
Nah, ini atas nama cinta kadang-kadang orang tua disadari atau tidak malah menjadi tidak adil dalam berperilaku pada anak karena menyebut kekurangan daripada hal positif pada anak atau pasangan kita. Jadi ya kita karena sayang, ini sayang saya marahin ya, tapi kalimatnya nggak bagus. Di cinta yang salah itu ya. Dalam kondisi buruk pun ya, kami tidak akan pernah pergi dari sisi yang selalu mendukungmu, mencintaimu dan dengan cara yang kamu bisa rasakan. Jadi kadang-kadang ini kalau anak kita lagi salah, gagal atau tidak bisa melakukan sesuatu, maka ungkapkan bahwa anak kita dalam kondisi apapun ya, barangkali kita pernah mengalami anak kita tidak berhasil dalam satu hal, maka tunjukkan kita sebagai orang tua ya, kami mendukungmu, kami ada di sisimu, kamu tetap anakku walaupun kamu tidak bisa melakukan ini, walaupun kamu gagal melakukan ini, walaupun kamu tidak berhasil, kami tetap menyayangimu, kami mendukungmu. Nah, ini mesti kita lakukan buat orang tua. Jangan sampai ketika anak kita tidak bisa melakukan sesuatu, maka malah menjadi anak yang tertuduh, anak yang kemudian disalahkan oleh orang tua. Nah, ini juga satu prinsip yang penting adalah jika sedari rumah tangki cinta anak kita sudah full, maka dia siap berlari di peradaban. Jadi kalau anak-anak kita ingin oleh gurunya dilejitkan potensinya, maka berikan dia cinta yang penuh di rumahnya. Maka kemudian guru-guru di sekolah tinggal membawa dia berlari. Tapi kalau anak-anak itu tidak mendapatkan cinta dari orang tuanya, maka ini pesan buat guru sebenarnya. Jika tidak mendapatkan cinta dari orang tuanya, maka buat guru-guru ya cintai saja anak tersebut. Tidak bisa kita langsung melejitkan dia. Belum saja kita kemudian berikan target-target. Cukup cintai saja anak tersebut. Ini buat guru ya Pak Wahyu ya. Jadi kalau misalnya ada anak sekolah alam barangkali yang dia tidak mendapatkan rasa cinta yang penuh dari orang tuanya, maka di sekolah cukup cintai saja. Sebaik-baik cinta yang bisa sekolah berikan. Tapi kalau anak kita sudah mendapatkan full cinta dari rumah, dukungan yang luar biasa dari rumah, maka guru-guru akan siap membawa dia berlari menyambut peradaban. Jadi yang diperlukan apa dari anak adalah keteladanan. Kurikulum terbaik orang tua adalah keteladanan, bagaimana bisa memberi contoh. Ini ada beberapa inspirasi, barangkali nanti kita lewat ya. Cukup barangkali Wahyu ya. Oh, satu lagi terakhir. Jadi ini penting banget buat keluarga barangkali. Kita harus membuat visi keluarga kita. Yaitu meraih kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan berkumpul di surga. Ya, bukan hanya sekedar meraih kebahagiaan dan kesuksesan di dunia, tapi juga berharap anak-anak berkumpul di surga. Dan anak-anak kita, insya Allah kalau soleh, mendoakan kita akan menjadi amal jariah, walaupun kita sudah mati, walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini, ketika kita sudah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, dan kemudian anak kita menjadi anak yang mendoakan kita, orang tuanya, maka insya Allah anak akan menjadi amal soleh kita yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. Ini barangkali mudah-mudahan menjadi visi kita bersama yang kita tuntut bukan anak kita untuk jadi baik, tapi diri kita sendiri. Ya, kalau kita ingin membawa anak kita menjadi berhadapan, maka diri kita sendiri jalankan fungsi-fungsi kita sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya. Kalaupun anak kita sukses di dunia, soleh menjadi, itu adalah bonus. Ya. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya. Kalau misalnya anak kita nggak soleh, tidak sukses, jangan sampai terjadi. Tapi kalaupun itu terjadi, kalau memerankan fungsi-fungsi kita dengan sebaik-baik orang tua, maka kita tidak menjadi orang tua yang gagal. Kita tetap menjadi orang tua yang berhasil. Dan terakhir ya kita diajar, ya, ini juga ini harus dimulai dari rumah kita ya. Semua dari rumah. Ya. Ini karena semuanya everything from home adalah masa depan kita bersama. Mulailah dari rumah kita, percantik rumah kita, keluarga kita yang damai dan bahagia, insya Allah akan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang berhasil. Selamat menjalankan amanah sebagai orang tua yang telah mendapat karunia dari Sang Maha Pencipta berupa titipan manusia dengan bakat, potensi, dan dirinya yang ditumbuh kembangkan agar dapat menjalankan peran dan karya-karya dan dalam peradaban dan masa depannya dengan bahagia. Demikian barangkali. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Qul qouli hadza astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekarang kita masuk sesi diskusi bersama Pak Eko. Untuk materi mungkin nanti kita bisa share ya Pak Eko ya.
nanti mungkin kita akan titipkan print out mungkin ya, print out ke anak-anak nanti. Ada di sesi pertama ada 3 kesempatan, mungkin silakan untuk yang mau bertanya raise hand atau diaktifkan suaranya, atau silakan yang mau curhat juga ke Pak Eko mengenai permasalahan dengan anak atau misalnya dengan ini, silakan juga. Oke, satu sesi untuk 3 kesempatan, mangga ayah bunda, bapak ibu. Silakan. Atau silakan berbagi sharing juga, atau misalkan mau berbagi pengalaman. Silakan. Mungkin saya ini dulu kali ya, apa namanya, pancing dulu dengan pertanyaan dari saya gitu ya. Pak Eko mungkin ya, Pak Eko mohon dijawab ya Pak Eko untuk memancing pertanyaan orang tua gitu ya Pak Eko ya. Kadang gimana nih Pak Eko, menurut kita itu, ini saya pun selaku orang tua gitu, baru 3 tahun ya, anak saya 3 tahun nih Pak Eko nih. Sekarang ini anak saya tuh 3 tahun, tapi ketika misalkan ada keinginan sesuatu tuh marah-marah Pak Eko ke saya Pak Eko. Apakah saya harus memberikan bahasa seperti apa gitu dengan anak yang 3 tahun ini gitu Pak Eko? Maka misalkan kan ngadat nih Pak Eko, bahasa Sunda ngadat Pak Eko ya. Maka bahasanya harus kamu tuh kalau misalkan ini apa, kamu tuh kalau misalkan mau diam dulu, bilang yang benar apa gitu, Pak gitu, atau misalkan seperti apa nih Pak Eko? Ya. Mangga Pak Eko. Baik, usia 3 tahun Pak ya. Jadi kalau saya sih selalu membuat sebuah penanaman dari diri saya sendiri bahwa anak-anak itu adalah sesuatu makhluk yang paling hebat, yang paling suci, yang paling benar ya. Karena gini, kalau misalnya kita hari ini mati ya, anak kita mati gitu, misalnya nih sebagai contoh. Kira-kira yang masuk surga siapa? Yang pasti masuk surga siapa? Kita atau anak kita? Yang usia 3 tahun tadi Pak. Yang pasti masuk surga itu pasti anak kita masuk surga. Kalau kita masih belum tentu, kita dicek dulu amal kita banyak baiknya gitu. Jadi anak-anak di bawah balik itu menurut saya adalah anak yang penghuni surga itu. Jadi kalau anak kita di bawah usia 12 tahun, usia balik, itu adalah makhluk-makhluk penghuni surga. Karena kalau dia misalnya meninggal pada saat di bawah usia balik, maka dia langsung masuk surga. Artinya apa? Di mata Allah, anak di bawah usia balik itu adalah manusia yang paling baik, paling sempurna. Ketika ada persoalan-persoalan, menjadi tantangan buat orang tuanya untuk mencari solusi. Sebenarnya mendidik kita orang tua untuk mencari cara ya, mencari cara bagaimana soal yang diberikan oleh anak kita. Jadi kan soal anak kita kan, anak kita berikan soal pada orang tua. Ini saya punya soal nih, saya ngambek gitu. Nah orang tua harus cari cara, harus belajar bagaimana pendekatan yang baik. Ngambeknya itu apakah kita marahin atau kita didik dengan sebaik-baiknya gitu ya. Bahkan kalau marah itu sebenarnya gini kok, saya pernah cerita dari teman saya, sama-sama pendiri sekolah alam. Beliau pernah cerita dengan saya dan ini saya cukup terharu ya. Dia cerita dia pernah menyaksikan langsung suatu peristiwa yang menurut dia luar biasa. Jadi peristiwanya ini satu ketika dia di masjid melihat ada seorang bapak sedang memarahi anaknya dengan memukul anaknya. Ya, anaknya dimarahi dan dipukul. Karena usia, kalau dalam hadis itu ada yang bilang 7 atau 9 tahun, anaknya nggak sholat itu boleh dipukul. Tetapi orang tuanya itu memukulnya dengan mengucapkan kata-kata, "Nak, mohon maaf, ayah terpaksa menghukum kamu, karena ini perintah Allah dan Rasulnya, ayah harus memukul kamu karena kamu meninggalkan sholat. Ini semata-mata karena perintah Allah, ayah menyayangi kamu, tetapi mohon maaf, ayah memarahi kamu, ayah menghukum kamu dengan pukulan ini, karena
ini adalah perintah Allah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu pada anak, ini karena perintah Allah. Kita marahnya karena perintah Allah, bukan gitu. Dalam konteks yang ini kan besar ya. Masalah yang sangat besar itu meninggalkan sholat ya. Karena meninggalkan sholat itu tiang agama, dan amal yang pertama kali dilihat nanti kan sholat, Pak Wahyu ya. Jadi kalau bagus itu, kalau enggak. Jadi sholat ini suatu parameter yang besar, dan di situ Allah membolehkan orang itu memukul, tapi memukulnya bukan karena marah gitu. Saya marah kamu tidak sholat, bukan karena itu. Nah, saya melakukan ini karena Allah yang merintahkan itu. Kalau Allah nggak perintahkan, saya nggak akan melakukan gitu. Ini adalah barangkali menurut saya, kalau kita marah itu atau kita mukul itu untuk urusan yang sangat besar, dan itu sholat. Kalau yang lain-lain sebaiknya jangan marah deh gitu, menurut saya. Itu masih kecil-kecil dalam kehidupan, yang paling besar aja itu sholat. Oke. Baik, Pak Eko, terima kasih jawabannya. Ada pertanyaan nih Pak Eko, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, di chat ini dari Pak Fakriza, Pak Zul. Izin bertanya, bagaimana mensikapi jika masa usia anak sudah melewati fase seperti yang ada di Sirah Nabawiyah, dan ada bagian yang terlewatkan dalam proses pendidikan yang saya lakukan sebagai orang tua, Nuhun. Ya, terlewatkan Pak Zul ya. Kalau di kuliah ada sistem remedial ya. Atau apa istilahnya itu, mengumpulkan mata kuliah yang terlewat. Jadi, kalau di pendidikan ini emang ya kadang-kadang menjadi sebuah penyesalan juga ya. Artinya, harusnya ketika masa SD dan SD, SMP lah anak-anak bereksplorasi, bermain sepuas-puasnya gitu. Karena saya ngalami sendiri buat anak sendiri kan. Ketika sudah mau kuliah ini, udah nggak bisa main lagi nih, susah ngajakin jalan-jalan, sudah bereksplorasi gitu. Emang begitu fasenya. Ketika anak kita sudah misalnya kuliah, udah kos misalnya, wah udah hilang tuh anak kita ya. Sudah harus mandiri, dia akan mendapatkan pendidikan dari dunia luar lebih banyak. Jadi memang kalau terlambat ini, kalau masih memungkinkan untuk diberikan ya berikan, tapi ya mungkin dia sudah harus mengalami fase berikutnya gitu ya. Misalnya pada usia SMP dia harus magang bisnis, kemudian dia belum pernah mengalami masa magang SMA atau kuliah, ya mungkin kalau dia bisa dilakukan remedial magang bisnis pada waktu kuliah sih nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada dua cara mungkin dia diberikan, yang memungkinkan dia berikan. Kalau misalnya udah kuliah, misalnya SD-nya kan ada ya, di sekolah-sekolah Indonesia kebanyakan SD-nya kan serius ya. Datang ke sekolah, masuk kelas, duduk manis dari jam 7 sampai jam 12, waktu bermainnya kurang begitu. Kemudian tiba-tiba sudah SMA, waktu masa berkurang ya. Ya mungkin kalau masih ada kesempatan dia mengambil itu, atau nggak mungkin juga bisa jadi dia nggak bisa bermain lagi. Jadi kalau saya prinsip tuh, kalau anak-anak di masa kecilnya itu kurang mendapatkan kesempatan sebagaimana fitrah dia anak-anak, dia mungkin akan menuntut nanti di ke depannya. Jadi misalnya gini, anak-anak SD disuruh serius, SMP disuruh serius, nanti ketika SMA atau kuliah dia akan menuntut hak dia ketika dia kecilnya diambil oleh orang tuanya. Dia akan menjadi anak yang bermain. Jadi SD, SMP dia suruh serius nih, TK suruh serius. Nanti ketika masih siswa nggak dipantauan orang tua, dia menjadi anak yang suka main gitu. Beda dengan misalnya anak yang sudah puas terpenuhi kebutuhan bermainnya ketika TK, SD, SMP, maka ketika SMA saatnya dia serius, dia sudah menjadi serius. Karena udah puas, saya udah puas main, saya udah puas naik gunung, saya udah puas kotor-kotoran gitu ya. Buat apa lagi saya main? Itu barangkali ya. Termasuk juga nakal nih. Jadi biarkan anak kita nakal sebelum balik ya. Kalau kan nakalnya setelah balik bahaya, dimintai pertanggungjawaban tuh. Kalau sebelum balik gak apa-apa nakal, karena kalau nakalnya anak-anak nggak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kan, jadi nggak ditulis sebagai perbuatan negatif itu. Tapi kalau negatifnya setelah balik, ditulis itu sebagai amal negatif. Jadi kalau saya sih nggak apa-apa anak saya nakal pada usia TK, SD, nggak apa-apa, biarin aja. Ini kalau nggak sempat nakal ketika kecil, nakalnya gede kan. Banyak juga di Indonesia ini nakalnya gede. Karena apa? Karena kecilnya disuruh nggak nakal. Kamu jadi anak baik ya, terus baik, baik, sehingga anak dewasa nakal Indonesia. Nakalnya dewasa kan bahaya, korupsi. Nakalnya dewasa kan bahaya. Korupsi kemudian macam-macam lah. Tapi kalau nakalnya anak kecil kan nggak bahaya. Demikian Pak Zul.
Terima kasih Pak Eko. Gimana Pak Jul, apa sudah puas? Semoga tidak puas ya Pak Eko ya. Saya lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Pak Eko ya. Untuk mengefektifkan waktu juga. Atur nuhun katanya Pak Eko, kata Pak Jul di chatting. Satu lagi ini Pak Eko. Mungkin nanti ada setelah ini ada video yang mau di-share Pak Eko yang untuk penutup sesi ini ya. Saya boleh nanya juga nggak Pak? Ya, mungkin nanti setelah ini Bu ya. Baik. Ini ada yang udah masuk dulu chatting. Mungkin nanti Ibu bisa langsung Bu ya. Iya, baik Pak. Anak selalu benar, Pak Eko. Bukannya kita harus mengkondisikan anak meyakini Allah lah yang selalu benar ya. Parenting yang berkiblat ke barat memang memosisikan anak sebagai pusat kebenaran. Dan itu rasanya nggak bisa diadopsi untuk parenting nabawiyah. Wallahu alam. Hapunten sebelumnya, Pak. Enggak, Pak? Ya. Mohon maaf kalau misalnya saya tadi mengucapkan seperti itu, mungkin perlu diluruskan, tapi seingat saya tidak pernah mengatakan anak selalu benar ya. Yang saya sebutkan adalah anak itu satu potensi fitrah yang dia membawa kebenaran, dalam arti dia punya potensi kebenaran, ketika dia mau jadi benar atau tidak tergantung pada bagaimana orang tua mendidik gitu ya. Dalam konteks selalu benar itu maksudnya kalau anak itu kemudian melakukan sesuatu itu menjadi tantangan atau menjadi cara orang tua untuk mencari cara untuk menyelesaikan masalahnya, bukan anak selalu benar. Karena berarti ada yang mengatakan sebagai sebuah kertas kosong ya yang harus diisi oleh orang tua bisa, atau sebagai sebuah potensi harus dikembangkan. Kalau orang tua mengembangkan yang negatif, kalau mengembangkannya positif akan menjadi positif. Jadi bukan berarti dia sudah punya nilai, karena kan kosong. Fitrah itu kan suatu yang bersih. Jadi nilainya masih bersih, nilainya masih fitrah, nilainya masih benar ya, tetapi kemudian harus diisi, ditulis oleh orang tuanya kebenaran-kebenaran yang mau menjadi prinsip-prinsip orang tua gitu. Tapi kalaupun saya tadi mengucapkan anak selalu benar, saya koreksi, tapi seingat saya nggak mengatakan begitu ya. Itu berapa, Ayu? Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Eko atas penjelasannya. Mungkin tadi satu lagi kali Pak Eko ya. Ya. Satu lagi silakan untuk yang mau langsung bertanya ke Pak Eko. Mungkin ini untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Wahyu. Saya Uminya Lutfi. Nah, ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa untuk mendidik anak ini mungkin cara pendidikan barat tadi ya. Kamu bisa membayar sekarang dan bermain lain waktu, atau kamu bisa bermain sekarang dan membayar nanti. Kamu itu ya sama-sama membayar gitu. Yang jadi pertanyaan saya setuju banget dengan puas-puasin anak bermain saat dia belum balik gitu. Nggak apa-apa dia nakal saat kecil gitu ya, nakal dalam tanda kutip. Nah, yang jadi pertanyaan saya tuh kadang bingung gitu Pak. Maksudnya untuk membangun kedisiplinan, bagaimana supaya jatah bermain dia di saat kecil itu terpuaskan, namun dia tetap disiplin juga gitu untuk masa depan dia gitu. Itu sih kayak prinsip membangun kedisiplinan itu gitu. Karena saya suka bingung kadang-kadang kan, saya biarin aja dia main-main gitu. Saya juga ngerasain dulu sih disuruh belajar, akhirnya sekarang udah emak-emak jadi senang jalan, senang main gitu. Mungkin karena masa kecil saya itu mainnya belum puas gitu ya. Nah, saya nggak mau anak-anak saya seperti itu, dan saya menemukan sekolah alam itu adalah sekolah impian saya sebenarnya. Dan itu alhamdulillah 2 anak saya ada di sekolah alam semua. Cuman yang saya suka bingung tuh itu, kalau terlalu banyak main nanti gimana ya mereka gitu loh Pak. Itu sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Lela. Jadi saya mungkin rangkum pertanyaannya. Jatah bermain terpuaskan, tapi tetap disiplin gitu Pak. Gitu ya Bu Lela ya. Betul Pak. Ya, baik. Mangga Pak Eko. Ini mungkin pengalaman saya aja barangkali ya, sering ya. Kalau disiplin barangkali mungkin perlu ada komitmen bersama ya, harus diskusi bersama, bukan keinginan orang tua gitu saja.
Jadi misalnya kita pengen anak kita pada jam 8 malam sudah tidak megang HP semua gitu. Dan itu dilakukan kan disiplin maksudnya ya. Disiplin kemudian pada jam 8 tidak megang HP semua. Maka itu barangkali kalau yang saya lakukan di rumah itu diskusi sama anak-anak dulu. Ini kita sepakati bersama, sepakat tentunya dengan argumentasi kita pengennya setelah jam 8 tuh ngapain gitu ya. Kemudian kalau dilanggar bagaimana? Kamu mau diapain? Oh, besok disita HP-nya. Jadi berdasarkan kesepakatan konsensus bersama gitu. Jadi itu barangkali bisa menjadi salah agar bisa disiplin ya, karena mereka juga paham terhadap konsekuensi kalau dia melanggar. Kadang-kadang kan orang tua disiplin nggak bikin konsensus dulu dengan anak, nggak bikin perjanjian dulu, nggak bikin konsekuensi dengan anak. Jadi kalau misalnya nggak disiplin langsung kita marah, langsung kita melakukan hukuman, tapi dia nggak ngerti konsekuensi sebelumnya apa. Jadi mending kalau saya lakukan itu dulu Bu. Jadi kita bikin konsensus dulu bersama anak. Saya pengen ibu kamu boleh main, tapi ada waktu-waktu tertentu kamu harus belajar, kamu harus sholat tepat waktu. Kalau tidak gimana? Kamu maunya diapain? Oh, saya maunya digini-gini. Oke, setuju ya, sepakat. Nah, nanti ibu sebagai atau orang tua sebagai pengendali tadi, penanggung jawab yang melihat apakah anak kita itu kemudian disiplin terhadap konsensus yang kita sepakati. Itu barangkali Bu. Ya. Gimana Bu Lela? Iya. Berarti membangun kedisiplinan dengan cara kesepakatan tadi ya Pak ya? Ya Bu, ya, jadi jangan sampai disiplin itu pengennya kita semua tapi anak nggak ngerti kan, namanya anak kan kadang-kadang nggak ngerti. Iya. Apa sih harus belajar sih buat apa? Kenapa sih harus sholat tepat waktu kan? Harus ada kesadaran dulu ya, harus pemahaman dulu gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Lela. Mungkin itu penutup pertanyaan ya Pak Eko. Tadinya mau 2 sesi. Tadi sesi yang pertama sudah, sesi juga tadi ada tambahan karena waktu juga sudah 11.15. Mungkin ada yang mau di-share video Pak Eko? Atau close share video mungkin. Jadi sambil close statement nih Pak. Untuk kegiatan ini. Enggak Pak Eko? Boleh, silakan. Ada di situ kok. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali sebagai close statement, mari kita bersama-sama belajar menjadi orang tua. Ya, semakin kita tua, insya Allah semakin banyak kita nggak tahu tentang pendidikan dan semakin kita harus banyak belajar dari sesama, belajar dari anak, bahkan saya suka belajar dari anak juga. Apa-apa yang menjadi hak kita, kewajiban kita, tunaikan dulu. Jadi paling penting adalah bagaimana kita menunaikan hak dan kewajiban kita dalam pendidikan sebelum kita meminta atau menuntut atau mengharapkan anak kita menjadi orang yang baik, sukses, orang yang soleh, orang yang masuk surga. Maka tuntut diri kita terlebih dahulu apakah kita sudah menjadi yang baik, perkataan kita sudah jadi perkataan yang baik, sudah jadi teladan dalam perilaku kita, sudah juga kita menjadi orang tua yang bisa mengikuti perintah dan rasulnya, sehingga kemudian anak kita berharap juga seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita juga harus banyak berdoa buat anak kita. Karena doa ini adalah sesuatu yang mungkin kita sudah melakukan semua hal, tapi kadang-kadang kok kayak belum berhasil gitu. Maka jalan keluarnya adalah dengan berdoa. Insya Allah dengan berdoa. Dan itu diajarkan dalam Al-Quran bagaimana doa Nabi Ibrahim, doa dapat anak soleh, doa anak menjadi qurrata ayun itu ada di dalam Al-Quran. Nanti suatu saat barangkali bisa kita sharing bersama ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan doa kebaikan buat anak. Kalau guru ngaji saya mengatakan ada doa yang boleh kita maksa kepada Allah. Boleh kita maksa kepada Allah. Salah satunya adalah kita mendapatkan anak yang soleh itu boleh maksa. Jadi, maksa kepada Allah boleh. Allah paksakan ya Allah. Pokoknya saya minta anak soleh ya Allah. Gitu. Kalau kata guru ngaji saya, boleh kita minta doa yang maksa. Demikian barangkali Pak Wahyu, mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan dan kesalahan dari saya karena kefakiran saya, kekurangan diri saya dalam konteks pendidikan ini. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko sudah memberikan pematerian yang luar biasa pada kesempatan perdana kelas orang tua Pak Eko.